Pundi ini sholat ini repot ya. Bapak ibu ibu terserah sholat malam ya sholat malam anak-anak masih usia TK kan hidup juga ya. Ya kalau saya terakhir tadi malam wes repot kejajan memasak salah lebaran tapi pakai dumukan pakai kelompok pinggir ngomongnya bandar repot ini gini. Wis mulai dapat rumah lebaran tidak sama wis udah dapat jenis nyapa kawan malah tidak salah. Salahnya kenapa? Kita sekarang lebaran itu repot mengurus panganan tidak sama dengan zaman Rasulullah. Itu masalah itu masalahnya orang kok nyaman dari sedang pemerintah tidak, kita salah menerapkan tradisi lebaran sibuk mesti jajan. Padahal puasa itu kan namanya puasa itu kan semua melatih diri mengungkap hawa nafsu juga ya lebaran dibrol nih. Puasa tidak mau Allah bodoh ya. Sama gitu. Kue kosong. Zakat fitrah seperti itu. Dan sekarang untuk apa zakat fitrah diwajibkan oleh Rasulullah kita? Lihat hadis yang berikutnya. Diatur apa wajib zakat fitrah itu. Ngomong hanya 50.000 uang ya katakanlah. An Ibnu Abbasin dan diketahui hadis ini saking sahabat Abdullah bin Abbas qala subhanallah faradu majibake syukur Rasulullah zakat fitri zakat fitrah turun ini tuh rotan niso ini membersihkan untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa. Membersihkan diri orang yang kemarin berpuasa pada bulan Ramadan minal lagwi saking lagu itu ucapan yang tidak ada gunanya yang setengah usul yang tidak usul tapi nyerempet usul ya seperti yang pernah sampaikan ngobrol tidak ada gunanya ada faedahnya ada topiknya ada bahasan ngobrol lewat beberapa jam kan nggak peduli perasaan ini ngobrol jalan-jalan dan waktu itu namanya berbicara ngobrol yang tidak ada gunanya tidak ada bedanya kalau tidak ada usul. Kemudian warafati dan ucapan yang tidak baik, kotor, dan macamnya, perasaan, ngapusi. Gunanya itu adalah untuk membersihkan jangan-jangan secara disengaja atau tidak kemarin itu ketika kita sedang berpuasa selama 30 hari ada hari-hari tertentu yang kita ngomongnya nyerempet-nyerempet busuk, ngomel ya. Siapa yang pernah ngomel di bulan puasa? Tidak punya anak kecil. Rata-rata ada yang ngomel. Anak-anaknya malah memilih bujurnya dalam itu biar kosong. Bayangkan Gusti Allah itu Rasul menjanjikan dosa diampuni seumur hidup itu pokoknya selama 30 hari itu sedikit tidak akan melakoni yang tidur yang mulut itu melakoni ngobrol yang ada gunanya kemudian lagi bicara yang dosa-dosa itu pusing, merasani, ngomel, marah yang begitu Pak, marah yang berlebihan. Ya kayak Nabi untuk menghapus ini agar puasa kita betul-betul steril dari hal-hal yang tidak baik tadi kita diwajibkan untuk zakat fitrah, mensucikan. Dan puasanya walaupun ada 1-2 hari sekiranya itu mulutnya kurang terjaga dengan baik, nah untuk menutupi kekurangan itu dengan zakat fitrah. Jadi insya Allah dengan zakat fitrah nanti puasa kita diterima Gusti Allah dan mungkin dosa kita diampuni selama seumur hidup itu. Itu Rasulullah. Waktu makan di rumah sakit ini dan juga memberi makan kepada orang miskin biar mereka yang tidak punya uang itu ikut sama-sama berlebaran dengan kita. Man ada tugas sholat tidak siapa memberikan zakat fitrah itu sebelum sholat. Padahal zakat itu makbulah itu zakat yang diterima. Jadi batasnya itu sebelum melakukan sholat id. Sekarang kalau sudah selesai sholat bagi zakat fitrah, waman ada barang siapa yang memberikan zakat fitrah pada sholat itu dan selesai sholat. Barang siapa yang zakat fitrah itu baru diberikan setelah selesai sholat, padahal sudah putus itu alamnya sudah bukan zakat fitrah. Jadi masih berkewajiban itu zakat fitrah. Orang yang mengeluarkan zakat fitrahnya itu surat isbar, pakai kelingan kurung zakat fitrah.
tetap dilakukan, kadang sholat itu sudah bukan zakat fitrah. Tetapi para ulama menilai ketimbang nanti wis sedekah tidak diarani zakat fitrah, berhubung kewajiban kan wajib dikadani ya dalam ranah mazhab Syafi'i. Di kewajiban yang tertinggal itu sholat, puasa, yang tertinggal sengaja apa tidak kan wajib dikadani, dikodok. Zakat fitrah pun kena kewajiban ya wajib dikodok. Makanya Nabi mengatakan itu sedekah, berarti aku yang zakat fitrah. Dan ulama itu lebih berjelas. Begini saja, anggap saja itu sudah zakat fitrah, sudah zakat fitrah. Tidak usah dua kali. Pokoknya ingatnya kapan zakat fitrahnya itu kalau lupa, kalau pas menaikkan waktu. Itu jam 12 tadi malam ada zakat fitrah, ya sudah undang-undang zakat fitrah. Hukum makruh, hukumnya tidak berdosa. Kewajiban sudah terlaksanakan. Senajan itu kan Nabi mengatakan sudah, senajan itu di ulama itu bermudah biar tidak double lagi. Dikecuali mereka sudah tapi para ulama menafsiri hadis ini tetaplah dianggap zakat fitrah, namun hukumnya hukum sedekah. Tidak mendapatkan pahala zakat fitrah. Pahalanya pahala sedekah. Itu sudah terlaksana. Dan nanti kalau ingatnya habis maghrib, nah itu malah dosa. Waduh, lihat, lebaran bulan agak kehidupan sudah dosa, berdosa karena sembrono tidak mengeluarkan zakat fitrah jauh hari sebelumnya. Kita tak harus dikeluarkan, tak. Mau lari tahun wajib, tahu biar aku zakat fitrah, lagi itu saya ini mau biar kalau zakat fitrah, dan wajib itu. Pasti zakat fitrahnya dua, satu untuk tahun ini, satu untuk tahun kemarin. Karena utang kepada manusia wajib dibayar. Utang ke Allah apalagi ini utang Allah. Nah kadang untuk persoalan zakat fitrah itu menggunakan uang atau beras atau ini apa? Duit, beras, Allah tenang. Wah nanti pun. Kau bilang tadi ini mesti fanatik ya. Dan fitrah itu pada dasarnya kan hanya Nabi tadi mengatakan apa kurma dan gandum. Zaman dulu kan beras tidak ada. Kalau Nabi tidak pakai uang, saya yakin zaman Rasulullah itu uang ada uang dinar, uang dirham kan ada. Kenapa kalau Rasulullah tidak menggunakan uang untuk makanan pokok? Nah inilah yang dipegang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal dengan julukan Rasul Sunnah, sangat menjaga originalitas hadis. Ya hadisnya bukan duit ya sudah. Saya pikir panjang-panjang, tidak usah dilogikakan. Kalau memang bukan duit, bukan duit. Toh di zaman Rasulullah itu ada uang. Kenapa Rasulullah tidak menggunakan dinar atau dirham? Kalau begitu, mazhab Imam Syafi'i, seluruh ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan zakat fitrah harus dengan makanan pokok setempat. Kalau di zaman Rasulullah itu kurma dan gandum tadi di hadisnya, negara kita adalah berasnya kuih. Menurut saya kira-kira Imam Syafi'i. Imam Maliki punya begitu, Imam Hambali demikian. Ada satu yang tidak, Imam Hanafi. Imam Hanafi ulama pendiri mazhab Hanafi di Baghdad itu. Dia mengatakan dia pokok pakai duit, apa-apa. Uang menyebarnya manfaatnya. Itu logika yang dipikir. Karena beliau itu sedikit memiliki mazhab ROI. Jadi seringkali pendapatnya logikanya digunakan. Dan bagi kita, kalau kita ingin fanatik mazhab Syafi'i, itu tentu adalah beras. Tetapi kalau kita ingin lebih moderat sedikit, ya sudah uang saya praktis. Foto saya fitrah, maka hidup besok beras. Jangan biar beras sedikit duit, itu lebih manfaat. Ya lagi kami lah ya. Jadi yang kasih beras itu lauknya dia. Beras digodok ya, hidung, makan oke itu duit ya, kalau miskin itu. Logikanya mana logika? Nah, kalau saya prinsipnya yang penting mengeluarkan zakat fitrah. Beras silakan, uangnya silakan. Lebih afdalnya adalah beras, karena kita bermazhab Syafi'i. Lebih afdalnya. Tidak mengatakan uang itu begini-begini yang tidak. Toh Imam Hanafi kurang alim itu beliau itu kalau mengeluarkan pendapat
Dia seringkali bertanya kepada 70 ulama